Masih dengan Advokat Agung di sini. Kali ini saya akan membahas lagi tentang meninggalnya seorang tahanan di tahanan kepolisian yang saat ini terjadi di Polresta Palu, Sulawesi Tengah. Seorang tahanan yang bernama Bayu Adityawan ini meninggal, teman-teman ya, karena ia diduga telah dianiaya oleh salah satu atau disiksa oleh salah satu penjaga tahanan di tahanan Polresta Palu. Bayu, almarhum Bayu ini ditahan karena dugaan kasus KDRT ya, dan di awal ini sebenarnya sudah ada keanehan karena menurut data yang saya dengar, yang saya tahu, Bayu ini dilaporkan KDRT dan 1 hari kemudian dia ini sudah ditangkap. Dan dia menjalani masa penahanan di mana ada siksaan-siksaan, dan pada hari ke-11 dalam tahanan, Bayu ini dinyatakan meninggal. Jadi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, diotopsi, dan keluar keterangan bahwa almarhum Bayu ini meninggal karena sakit asam lambung, sesak nafas, demam yang menyebabkan dia meninggal. Dan itu juga disampaikan oleh Kapolres Palu, Sulawesi Tenggara ya, Kapolresta Palu, Sulawesi Tenggara, bahwa dia meninggal karena akibat-akibat seperti itu. Tetapi faktanya keluarga dari almarhum Bayu ini melihat keanehan di jenazah dari almarhum Bayu, di mana banyak sekali luka-luka lebam. Dan kemudian setelah diajukan keberatan, kemudian diekshumasi ya, dan diketahui bahwasanya almarhum Bayu ini sebelum meninggal ia disiksa oleh salah seorang oknum kepolisian yang berjaga di tahanan. Dan pada akhirnya si oknum polisi ini diperiksa oleh Divisi Propam, dan kemudian diperiksa oleh penyidik, karena sebagai polisi ada 2 hukum yang harus dipertanggungjawabkan ya. Pertama secara etik diperiksa oleh Provos, dan kemudian untuk pidananya dia diperiksa oleh pihak reskrim. Dan di sini diketahui dan terlihat jelas bahwasanya memang almarhum Bayu ini disiksa atau dipukul berkali-kali hingga menyebabkan ia meninggal. Dan teman-teman, ini sungguh prihatin ya, karena saya beberapa waktu yang lalu juga barusan membuat konten tentang tewasnya seorang tahanan di dalam tahanan kepolisian ya. Dan belum lama ini terjadi lagi. Ini ada apa dengan pihak kepolisian? Dari kasus-kasus yang sebelumnya, sebelum kasus ini terbuka di masyarakat, itu sengaja ditutup-tutupi bahwasanya kematian disebabkan oleh penyakit A, penyakit B, penyakit C. Padahal dari pihak kepolisian sebenarnya menutupi. Dan ketika ini viral, baru diselidiki, diketahui bahwa sebenarnya kematian dari tahanan-tahanan ini salah satu penyebabnya adalah karena disiksa atau dipukul oleh pihak polisi, entah itu penyidik, entah itu yang menjaga tahanan, dan itu seringkali terjadi. Sungguh ya, ini prihatin karena nyawa dari orang, nyawa manusia itu ketika dia sudah di tahanan, dan mungkin saja ada pesan-pesan dari luar kepada penyidik atau kepada penjaga untuk menyiksa ataupun membuat sengsara membuat menderita si tahanan ini, bisa jadi itu juga menjadi penyebab ya, sampai seorang tahanan itu disiksa. Dan sampai kapan lagi akan jatuh tahanan-tahanan yang lain yang disiksa dan kemudian meninggal?
Semoga dengan kasus-kasus ini adalah kasus terakhir, tahanan mati, tahanan disiksa oleh pihak penyidik. Kalau sudah zaman, ini sudah bukan zaman-zaman yang dahulu ya, yang dimana penyiksaan itu sangat sering terjadi. Diharapkan bahwa di masa saat ini pihak penyidik, pihak kepolisian harus memantau betul apa yang terjadi di dalam tahanan agar tidak lagi terjadi siksaan-siksaan terhadap tahanan hingga ia meninggal dunia, karena ini adalah nyawa manusia. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini dapat berguna dan dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.